warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab 3 tentang kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita sudah melanjutkan pertemuan yang keempat ya. Di pertemuan keempat ini kita akan mempelajari tentang prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari itu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mendeskripsikan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian mendeskripsikan persyaratan negara demokratis berdasarkan rule of law. Kemudian menjelaskan pengertian asas dan nilai demokrasi Pancasila. Kemudian mendeskripsikan pangkal tolak musyawarah mufakat. Kemudian membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Kemudian yang terakhir menjelaskan asas-asas pemilu. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita mulai. Untuk yang pertama, prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara kita adalah negara kesatuan. Apa itu negara kesatuan? Artinya di dalam negara kita tidak ada negara lain. Hanya ada satu negara. Itu negara Indonesia. Berbentuk republik artinya negara kita itu dipimpin oleh seorang presiden ya, tidak seperti negara lain ada yang berbentuk kerajaan ya, ada yang berbentuk liberal ya, ada yang berbentuk serikat. Negara kita berbentuk republik. Kemudian yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan itu seperti kalian ketahui kekuasaan tertinggi ya. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Masih ingat pertemuan minggu kemarin negara kita itu menganut kedaulatan rakyat dan juga kedaulatan hukum. Di sini kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum karena negara kita melandaskan pelaksanaan pemerintahnya pada hukum, maka disebut negara hukum. Dan yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Presiden dia tidak bisa membubarkan atau memberhentikan DPR. Itu di dalam negara kita. Tetapi sebaliknya, DPR bisa mengusulkan untuk memberhentikan atau membubarkan presiden dengan mengusulkan kepada MPR. Kemudian yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri itu sebagai pembantu presiden. Itu hak prerogatif presiden mau mengangkat dan memberhentikan menteri yang mana. Makanya di negara kita sering terjadi reshuffle, perubahan menteri-menteri. Kemudian yang keenam, terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi presiden itu bisa diberhentikan kalau dalam masa jabatannya itu melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Dasar, melanggar Undang-Undang Dasar ya. Itu prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, persyaratan negara demokratis berdasarkan rule of law. Apa itu rule of law? Rule of law itu peraturan-peraturan hukum. Yang
Pertama, kita lihat perlindungan konstitusional. Nah, negara kita itu melindungi rakyatnya dengan konstitusi, dengan undang-undang, dengan peraturan. Jadi tidak asal saja peraturan itu dibuat, ada undang-undangnya, ada konstitusinya. Dan yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Badan kehakiman itu sebagai lembaga yang mengadili, mereka harus bebas, tidak boleh diintervensi atau diancam atau dikendalikan oleh pihak manapun, dan tidak memihak, harus adil. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Itu tidak memihak namanya. Kemudian pemilu yang bebas. Nah, di negara kita pemilu itu dilaksanakan secara bebas, tanpa ada intervensi, tanpa ada gangguan dari pihak-pihak lain, pihak luar ataupun pihak yang di dalam negeri. Kemudian yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Di negara kita, kalau mau membentuk negara demokratis, itu harus bebas menyatakan pendapat, harus bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, harus mengeluarkan pikirannya, ya. Makanya sekarang di negara kita itu bebas, boleh mau melaksanakan unjuk rasa, demo, ya, asalkan sesuai dengan peraturan, harus ada izin, ya, harus ada koordinatornya, tidak anarkis. Itu kebebasan menyatakan pendapat. Kemudian kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Nah, di negara kita rakyat bebas untuk berserikat, membentuk organisasi, dan juga beroposisi. Oposisi ini sebagai bandingan atau kelompok yang mengkritik atau memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian pendidikan kewarganegaraan, ya, PKN. Sekarang namanya PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu yang sedang kita pelajari sekarang. Nah, itu persyaratan negara demokratis berdasarkan rule of law. Kemudian yang ketiga, demokrasi Pancasila. Negara kita menganut demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi demokrasi Pancasila itu ialah demokrasi, tapi dijiwai atau dilaksanakan menurut nilai-nilai Pancasila, ya. Seperti kalian ketahui, Pancasila itu ialah 5 dasar. Nah, 5 dasar itu yang menjadi tuntunan atau panduan dalam menjalankan demokrasi. Itu pengertian demokrasi Pancasila. Asasnya ialah musyawarah mufakat. Jadi dalam negara yang melaksanakan demokrasi Pancasila seperti negara kita, itu mengutamakan musyawarah mufakat. Dalam pengambilan keputusan itu dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencari mufakat. Apabila tidak bisa musyawarah, baru diadakan voting atau pemungutan suara terbanyak. Kemudian nilainya penghargaan terhadap hak mayoritas dan minoritas. Nah, dalam demokrasi Pancasila, hak-hak minoritas dan mayoritas itu dihargai. Apa itu mayoritas? Mayoritas itu kelompok yang banyak, ya. Jadi di negara kita kelompok yang banyak itu misalnya kalau agama Islam itu mayoritas banyak. Kalau minoritas itu yang sedikit. Misalnya seperti agama-agama yang lain, ya. Nah, itu tetap dihargai hak-haknya walaupun mereka hanya sedikit kelompoknya. Kemudian yang keempat, pangkal tolak musyawarah mufakat. Yang pertama, bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, musyawarah mufakat itu dijiwai atau intinya itu ialah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Jadi pemerintah itu tidak boleh sewenang-wenang. Mereka harus mengambil keputusan itu berdasarkan keinginan rakyat, ya, dengan
Kemudian yang ketiga, cara mengemukakan pendapat harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani yang luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan. Kita bebas untuk mengemukakan pendapat, tapi harus didasarkan pada akal yang sehat, ya. Tidak ketika sedang emosi mengeluarkan pendapat. Kemudian harus sesuai dengan hati nurani yang luhur, harus dengan niat dan keinginan yang tulus, ya. Niat yang baik untuk serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan, tidak untuk menghancurkan orang lain atau memecah belah bangsa. Dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, keputusan yang diambil dalam musyawarah itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya bisa mengambil keputusan, menjalankan, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau seandainya kedepannya ada masalah. Kemudian keputusan yang dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Keputusan yang sudah diambil dengan musyawarah sama-sama dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab, tidak hanya sebagian saja. Dan yang kelima, perbandingan demokrasi, ya. Ada 3 demokrasi yang biasanya dijalankan oleh negara-negara. Ada demokrasi Pancasila, ada demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Nah, apa perbedaannya, apa perbandingannya? Kalau demokrasi Pancasila itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian keputusan yang diambil dengan musyawarah mufakat. Kemudian agama tidak terpisahkan dari negara. Negara kita itu mengutamakan agama. Seluruh rakyatnya harus beragama. Kemudian tidak dikenalnya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Jadi ya, penghargaan terhadap hak mayoritas dan minoritas. Nah, kalau di demokrasi liberal yang diutamakan itu kepentingan pribadi, kepentingan sekelompok orang, misalnya pemerintah, atau kelompok-kelompok yang memimpin negara. Kemudian keputusan yang diambil dengan suara terbanyak, tidak dengan musyawarah mufakat. Mereka mengutamakan voting, pengambilan suara. Kemudian memisahkan agama dengan negara. Nah, kalau di negara kita agama itu disatukan dengan negara, ya. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan negara itu dilibatkan agama. Tapi kalau di negara yang demokrasi liberal, agama, negara, mereka tidak bisa dicampur adukan, dipisahkan. Urusan negara, urusan agama dipisahkan. Kemudian keputusan ditentukan kesepakatan warga negaranya. Jadi keputusan itu diambil dengan kesepakatan warga negara. Hampir sama dengan musyawarah mufakat. Dan demokrasi sosialis itu mengutamakan kepentingan bersama. Yang diutamakan kepentingan orang banyak. Tapi kepentingan negara terkadang diabaikan. Dan keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Jadi orang yang paling banyak, mereka yang bisa mengambil keputusan. Kelompok yang banyak, mereka yang berkuasa. Dan tidak mengenal agama. Di dalam demokrasi sosialis, rakyatnya itu terserah. Mau beragama boleh, tidak juga boleh. Mereka tidak mewajibkan agama, bahkan tidak mengenal agama. Kemudian yang terakhir, suara mayoritas menentukan segalanya. Nah, di dalam negara yang demokrasi sosialis, semuanya itu ditentukan oleh mayoritas, kelompok yang banyak. Kemudian yang keenam, asas-asas pemilu. Yang pertama, luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu luber jurdil singkatannya. Ya. Luber, LU itu langsung, U-nya umum, bebas, ya, bebas, B-nya, dan rahasia, jujur, dan adil. Nah, langsung berarti rakyat itu memberikan suaranya secara langsung, tidak memakai perwakilan.
Dan umum itu mencakup semua orang, seluruh rakyat. Jadi seluruh rakyat itu dilibatkan dalam pemilu. Bebas. Nah, bebas, tidak ada intervensi dari orang lain. Kalian harus memilih si A, partai ini, partai itu, tidak. Tapi rakyat itu dibebaskan mau memilih partai yang mana saja atau siapa saja. Dan rahasia. Nah, pilihan mereka itu tidak diketahui oleh orang lain. Itu rahasia. Kemudian jujur, tidak ada kecurangan di dalam pemilu. Menang-menang, ya kalah-kalah. Tidak boleh ada kecurangan. Kemudian adil, sesuai dengan peraturan yang berlaku, adil, tidak ada pihak yang dirugikan. Terima kasih, itu saja materi kita untuk pertemuan 4 ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.